Selamat malam, Mas Bimo. Malam. Saya bawa surat penangkapan Mas Bimo atas kasus penyelundupan benih benur. Bawa dia. Kalian nggak tahu kalian berurusan dengan siapa? Surat penangkapan ini resmi. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Mas, kamu kan habis luka. Luka kamu juga belum kering. Apa nggak sebaiknya kamu istirahat dulu di rumah sehari aja, Mas? Enggak, Mas nggak apa-apa kok. Mas sudah bisa tugas. Nggak apa-apa, udah tenang aja, nggak usah khawatir. Mas, kamu kenapa? Mas Banyu, Mas, kamu kenapa? Mereka tuh siapa sih? Berani banget bikin rusuh di rumah sakit kayak gini. Ya udah sekarang kamu pulang. Ya at least say thank you dulu dong. Aku kan udah nyelamatin kamu. Iya, makasih. Udah kan makasihnya? Ya udah sekarang pulang. Iya, tenang, aku bakal pulang kok. Aku cuman kepo aja mereka tuh siapa sih? Oh, atau jangan-jangan mereka itu anak buahnya orang yang kamu bunuh. Bisa nggak sih kamu peranin suara kamu? Apaan sih, orang sepi juga. Tapi bener kan? Iya kan? Mereka tadi tuh anak buahnya kan? Ya udah mendingan sekarang pulang. Mas Bimo kemana ya? Di taman nggak ada, di kafe juga nggak ada. Kamu belum jawab pertanyaan aku tadi. Jawab apa? Iya, permintaan aku tadi. Kamu lupa ya? Ya udah, aku ingetin. Kamu harus segera putusin untuk nunda pernikahan kamu sama Bening dan nikahin aku secepatnya. Atau ya video yang ada di tangan aku bisa nyampe ke ibu kamu dan polisi. Jawab dong. Oke, aku akan tunda pernikahan aku sama Bening. Dan nikahin aku dulu. Ya kan? Itu kan keputusan kamu. Sekarang kamu pergi. Itu Mas Bimo ngobrol sama siapa? Mas Bimo? Gimana? Deal nggak? Atau kamu mau nunggu sampai Bening lihat aku? Oke, deal. Sekarang kamu pergi. Mas tadi ngobrol sama siapa? Ya, lagi ngobrol sama cewek. Tadi ada yang di kamar pasien. Katanya dia kesasar. Ya udah Mas, itu Mas Banyu udah dipindahin ke ruang rawat. Yuk. Tapi serius deh, gue tuh penasaran banget. Kenapa seorang pengusaha sukses dan terkenal di Surabaya seperti Bimo sampai harus turun tangan sendiri buat bunuh orang? Gak mungkin kan masalahnya sepele. Pokoknya gue harus cari tahu. Dan kalau benar masalahnya berat, bisa gue gunain buat bikin Bimo berubah milik gue selamanya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Dav. Yuk. Gimana keadaan lo? Udah mendingan. Tinggal pemulihan aja. Aman kok. Yang lain mana? Masih di sini? Masih di bawah. Mereka nggak tahu kalau lu udah dipindahin ke ruang rawat. Ya udah suruh balik aja yang lain biar pada istirahat. Ya gampang, nanti gue tinggal kasih tahu mereka. Tapi sorry Nyu, ada yang mau gue obrolin sama lo. Urgent soalnya. Ada apa? Katanya lu ada ngirim barang bukti ke tim Inafis. Nah itu untuk kasus apa Nyu? Barang bukti apa ya? Cangkir. Oh itu. Iya. Itu untuk kasus bener Nyu. Ya nanti itu biar gue aja ngurus. Soalnya ada hal yang harus gue pastiin. Lu kenapa nggak kasih tau gue? Kan gue bisa bantu handle. Nggak bisa, Dav. Setelah gue keluar dari rumah sakit, gue akan urus itu. Ya targetnya keburu-kabur lah Nyu. Lu kenapa sih? Lu gak percaya sama gue? Bukan gitu, Dav. Bukan gue nggak percaya sama lo. Ya lu kasih tau gue lah Nyu. Gue ini anak buah lu Nyu. Kita satu divisi. Dan lu lihat sekarang. Lu lagi sakit Banyu. Kan gue bisa bantu backup Nyu. Yuk. Banyu. Oke. Kalau emang lu gak mau kasih tau itu untuk kasus apa. Dah? Udah. Ting. Mas Bimo. Udah. Ini mau balik ke markas sama teman-teman. Makasih ya udah jemput Bayu. Sama-sama Mas. Mas Bimo tadi kayaknya saya ngelihat Mas Bimo di lobi itu sama sekelompok orang, kenapa Mas? Kayak ada masalah? Dava tadi lihat aku. Jangan-jangan dia tidur sama Amanda. Sama sekelompok orang. Siapa, Mas? Ada apa? Nah itu dia nih. Tadi pas aku mau samperin, mereka udah bubar duluan. Dan tadi saya lihat ada cewek itu siapa? Iya tadi saya nolongin tuh orang. Gara-gara saya lihat dia itu dipaksa. Kayak itu mereka debt collector. Dia ditagih atau apa gitu. Makanya saya tolongin cewek itu. Ya ampun, ngeri banget ya. Debt collector sekarang udah makin jadi. Padahal ini kan rumah sakit. Itu dia. Ya, memang kadang oknum suka kayak gitu Mas. Ya udah, Ning, Mas Bimo, saya duluan ya. Teman-teman udah nungguin soalnya. Mari. Ayo Mas. Mas, Kondisi kamu gimana Nyu? Apa yang kamu rasain? alhamdulillah udah enakan, Mas. Cuma masih nyeri aja bekas jahitan. Itu wajar. Nanti lama-lama juga hilang nyerinya. Mas, tadi aku dengar cerita dari Bening kalau... Ya sebelum kamu sadar kamu manggil nama Bening terus. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak mau Mas Bimo salah paham tadi. Mungkin aku cuma... Udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang kamu udah sadar. Kamu istirahat aja ya. Iya, Mas. Dia marah nggak ya? Semoga enggak ya Mas. Udah Mas Bayu istirahat aja ya. Gak usah terlalu dipikirin. Iya. Kok udah malam begini, Bimo sama Bening belum juga pulang ya? Halo Bu. Assalamualaikum, Le.
Kok kalian belum pulang? Ini udah malam loh. Nggak baik kalau calon pengantin itu pergi jalan malam-malam begini. Iya Bu, ini beningnya lapar Bu, ngajakin makan di kafe. Jadinya kita mampir dulu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kabarin ibu ya. Biar ibu nggak cemas. Ya Le? Iya, maaf Bu. Beningnya mana? Beningnya lagi di toilet Bu. Ya udah nanti kamu pulangnya hati-hati ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi kemana mereka, Bu? Katanya mereka lagi makan di kafe. Walah, ya wes nggak apa-apa, Bu. Justru bagus kalau calon suami istri sering jalan bareng. Selamat malam, Mas Bimo. Malam. Ada apa ini? Maaf, Mas. Saya bawa surat penangkapan Mas Bimo atas kasus penyeludupan benih benur. Penangkapan? Hah? Apa tadi? Benih benur? Ya. Maksudnya apa ini? Saya nggak tahu apa-apa soal kasus itu. Maaf, Mas Bimo. Mas Bimo bisa jelasin semuanya di kantor. Mari ikut kami. Nggak bisa gitu. Kalian nggak bisa nangkap saya. Bayu tahu nggak? Bawa dia. Kalian nggak bisa bawa saya pergi. Sebentar. Kalian nggak tahu kalian berurusan dengan siapa. Saya Bimo Samudro, pengusaha terkenal di Surabaya. Kalian nggak bisa tangkap saya sembarangan. Bukan sembarangan, Mas. Surat penangkapan ini resmi. Berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan. Bukti apa? Kalian semua siap tanggung resiko kalau sampai kalian semua salah tangkap. Saya mau hubungi pengacara saya. Ya, silakan hubungi pengacaranya dan suruh menyusul ke kantor, Mas. Nanti bisa dijelasin semuanya di sana. Silakan, Budi. Jangan sentuh saya! Jangan sentuh saya! Lepasin nggak? Kalian nggak bisa bawa pasal saya kayak gini. Mas Bimo. Yuk! Aku tinggal Mas Budi tangkap. Dar, ini ada apa? Tolong jangan bawa Mas Bimo. Dah, tunggu dah. Ya, Budi. Yuk, Apa? Mas. Mas Bimo. Mas Bimo. Mas. Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bimo. Mas, Mas. Ning, Bayu kenapa? aku nggak tahu Mas. Ini Mas Bayu ngigo nama Mas Bimo terus. Ya berarti Mas Bayu mikirin kita berdua, Mas, nggak aku doang. Yuk, bangun yuk. Mas. Mas. Bayu, bangun yuk. Mas. Yuk, bangun yuk. Astagfirullah. Mas. Mas gak apa-apa? Mas gak apa-apa yuk. Udah kamu tenang aja. Mas di sini temenin kamu. Ya Mas, kamu tenang ya Mas. Istighfar. Kamu mimpi buruk ya? Astagfirullah. Iya Mas. Mas Bayu tenang dulu ya. Mas Bayu, istighfar Mas. Kita bisa temenin kamu. Alhamdulillah. Udah enak kan? Sebenarnya ada yang Mas pengen omongin sama kalian. Apa Mas Bimo masih mau bahas soal ngigonya Mas Banyu? Apa dia masih nggak percaya? Mas pengen menunda rencana pernikahan Mas sama Beli. Apa mimpiku akan jadi kenyataan? Menurut Mas, situasi kita lagi gak baik-baik aja. Karena masalah penembakan kemarin. Aku ikut gimana keputusan Mas Bimo aja. Aku harus pastikan mereka gak ada di rumah sakit ini.
Kalau gitu Mas keluar dulu ya. Mas masih ada urusan. Iya, Mas. Jaga semua titik dan akses masuk rumah sakit ini 24 jam, terutama dari orang-orang yang menyerang saya. Baik, bos. Waspada dan hati-hati, karena kita belum tahu siapa mereka sebenarnya. Anak buah Leon atau bukan. Tapi saya curiga, mereka tuh anak buah Riko yang pengen balas dendam sama saya. Baik, siap, bos. Iya Bu. Ini Bening pulang kok. Ya Bu. Assalamualaikum. Aku sebenarnya agak gak nyaman sampai dijaga ketat seperti ini. Sebenarnya siapa penembak itu? Dan masalah sebesar apa sampai situasinya semenakutkan ini? Kenapa nih? Ada masalah? Itu Mas. Aku heran aja. Anak buahnya Mas Bimo ada di depan jagain ruangan Mas Banyu. Apa jangan-jangan Mas Bimo sengaja ya suruh anak buahnya ngejaga di sini karena ada yang mau ngancam kita? Iya, mungkin seperti itu. Dan pasti ini ada hubungannya sama kematiannya Riko. Ya sih Mas, bisa jadi. Oh iya Mas, tadi aku habis teleponan sama ibu. Aku kasih tahu ke ibu kalau aku akan segera pulang. Ya udah kalau gitu, nih tolong kamu urus rumah sakit ya, biar aku bisa pulang hari ini. Ya jangan dong Mas, ya nggak bisa. Mas Banyu kan baru selesai operasi. Lagian dokter juga nggak mungkin ngebolehin Mas Banyu pulang, terlalu beresiko. Gak apa-apa, aku udah baik-baik aja kok. Ya, tolong please. Ya jangan dong Mas. Nih, please. Aku juga nggak bisa diem di sini terus. Ada kasus pembunuhan benar yang harus aku selesaikan. Dan biar ibu gak curiga juga. Ya, lebih baik aku pulang. Mas. Kamu pulangin? Iya, bos. Kamu jangan nekat. Luka kamu ini gak main-main. Enggak, mas, aku udah baik-baik aja kok. Aku juga kepikiran sama ibu, mas. Mas bisa kasih alasan ke ibu. Lebih baik kamu istirahat dulu di sini. Sampai kondisi kamu baik. Mas, kita nggak bisa bohong terus sama ibu kayak gini. Cepat atau lambat ibu pasti bakal tahu. Dan aku nggak mau kalau akhirnya ibu kecewa karena tahu kita bohong soal keadaan aku. Aku udah mendingan kok, mas. Aku udah baik. Ya, lagian di rumah juga bisa istirahat. Ya. Jadi lebih baik aku pulang hari ini. Ya udah. Aku panggil suster sebentar ya. Oke, ya. Mas jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian udah pulang. Kamu udah pulang selamat, Nak. Alhamdulillah Pak. Dari tadi ibu nggak tenang. Perasaan ibu juga nggak enak, Le. Sekarang kan semua anak ibu udah di rumah. Kita baik-baik aja kok, Bu. Ya mungkin perasaan ibu aja. Banyu, kok muka kamu pucat, Le? Oh, enggak, Bu. Enggak, Banyu nggak apa-apa. Cuma hari ini emang Banyu lagi capek banget aja, Bu. Bu, Banyu izin kamar duluan ya. Istirahat ya kamu ya. Iya, Bu. Ibu juga harus istirahat. Harus pentingin kesehatan ibu juga. Ayo, mending anterin kamar ya. Ibu masak dulu ya, Nak.
Kamu mau kemana? Aku mau berangkat tugas. Mas, kamu kan habis luka. Luka kamu juga belum kering. Apa nggak sebaiknya kamu istirahat dulu di rumah sehari aja, Mas? Enggak, Mas nggak apa-apa kok. Mas udah bisa tugas. Nggak apa-apa, udah tenang aja, nggak usah khawatir. Ya udah. Ya udah. Mas, kamu kenapa? Mas Bayu, Mas, kamu kenapa? Mas, itu kan Mas. Udah aku bilangin istirahat dulu di rumah, jangan tugas dulu. Mas, aduh, Mas, ini kalau ibu lihat gimana Mas? Nanti ibu panik. Aku bilang apa sama ibu? Ih, kamu tuh ngerjain aku ya? Lucu banget sih kalau lagi khawatir. Tuh nyebelin banget sih. Bener-bener ya. Oh iya, aduh, maaf Mas. Aku lupa. Tapi kamu gemesin banget sih. Khawatir banget sama aku. Kan aku udah bilang gak apa-apa. Ya gimana dong? Namanya juga aku. Sayang. Mas, itu sarapannya udah siap. Iya, sarapan. Yuk. Karena kebetulan semua yang ngumpul di sini, ada yang pengen saya sampaikan, terutama ke ibu. Ada apa, Le? Ini soal Bimo dan Bening, Bu. Wes, pasti mau dimajukan nih rencana pernikahan kamu dengan Bening. Ya toh? Hah, saya setuju. Kapan Nabimo? Minggu depan? Enggak, Pak Le. Justru saya pengen menunda pernikahan saya dengan Bening. Sampai dengan waktu yang saya sendiri belum tahu. Kenapa ditunda segala toh? Iya loh, Nak Bimo. Kenapa ditunda sih? Mendadak lagi. Kita ini justru mau Nak Bimo itu segera nikahin Bening. Apa ada hubungannya sama kejadian yang kemarin? Salah satunya itu, Bu. Dan Bimo juga butuh waktu. Ya, ibu sih nggak masalah. Kita tunggu tenang dulu. Nanti kita baru melanjutkan rencana pernikahan kalian berdua. Kamu gimana, Dok? Kalau memang itu keputusan Mas Bimo dan demi kebaikan semua, Bening setuju, Bu. Bening juga nggak masalah kok. Ya, sayang? Kamu kok bisik-bisik gitu sama Banyu? Bisik-bisik apa coba? Kenapa sih? Enggak apa-apa. Maaf semuanya. Aku izin ke kamar duluan ya. Ya, Bu. Tadi saya jelas-jelas lihat kok Bening bisik-bisik sama Banyu. Bisik-bisik apa coba? Bening permisi ya. Mau lanjut siap-siap. Sekarang ikutan pergi. Kayak ada sesuatu antar mereka. Wah, gak bener ini, Nak Bimo. Apa gak sebaiknya Nak Bimo susulan mereka? Saya takut ada sesuatu di antar mereka. Nggak usah, Pak Le. Kan tadi Bening bilang sendiri,
kalau dia mau siap-siap. Saya tetap nggak percaya. Pasti ada sesuatu antara mereka. Buktinya sama-sama pergi. Mas. Mas. Biar aku bantu ya. Kamu yakin? Berani? Insya Allah, Mas. Sini biar aku bantu ya. Sebanyak sih, tadi pakai isengin aku segala. Ketulah kan. Cila ketulah. Kayak orang zaman dulu aja ketulah. Kamu ngapain? Mas, Mas, ini aku lagi bantu gantiin perbannya Mas Banyu. Mas, maaf ya mas. Aku belum bisa ganti perban sendiri, jadi aku minta Bening bantuin aku. Maaf mas. Mas Bimo mau bantu? Udah, gak usah. Kamu aja, Ning. Kamu pasti lebih telaten dibanding Mas. Ya udah, Mas. Tunggu depan aja ya. Takutnya ibu curiga. Beningnya mana? Bener kan? Bening sama Banyu? Enggak, Pak. Bening sepertinya di kamarnya. Barusan saya dari kamar Banyu sendiri ya? Masa sih? Beneran Bening nggak sama Banyu? Masa sih saya bohong, Pak? Kita gimana? Oh iya, iya. Bos, sekarang nggak gampang untuk mendekati Bimo, bos. Dia menggunakan penjagaan yang sangat-sangat ketat, bos. Bener, bos. Kalau kita nekat, malah yang ada bakal ribut besar. Nanti ketahuan kalau kita orang GPNB. Betul, bos. Ya kalau seperti itu, kalian semua tinggal lebih berhati-hati aja. Pikirin, gimana caranya untuk mengambil ikan tanpa membuat airnya keruh? Bisa? Bisa, bos. Marco. Siap, bos. Mulai sekarang cari tahu soal Bimo. Warganya, kerabatnya, dan semua orang yang dekat dengan Bimo. Siap, bos. Kita manfaatin mereka supaya bisa membuat Bimo nggak bisa berkutik sama sekali. Mas, kamu yakin mau bertugas dengan kondisi kayak gini? Yakin? Aku udah gak apa-apa kok, Ning. Kamu tenang aja, gak usah khawatir. Aku bisa jaga diri. Insya Allah aku gak kenapa-napa.
Aku masih penasaran deh sama keputusannya Mas Bimo untuk menunda pernikahannya sama kamu. Kenapa ya? Apa karena Mas Bimo ngerasa terancam ya? Mungkin itu salah satunya, Mas. Tapi aku juga kepikiran soal Mas Bimo yang curiga sama hubungan kita. Apalagi karena Mas Banyu nego nama aku kemarin. Apa keputusan Mas Bimo ini jalan ya buat kita untuk perjuangin hubungan kita? Kesempatan kita untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita ke semua orang. Banyu? Kamu udah mau berangkat ya? Iya, Bu. Soalnya ada banyak tugas yang harus Banyu selesaiin. Tapi kamu hati-hati ya, Lek. Iya, Bu. Oh iya, kamu lihat bening nggak? Ibu tadi cari di kamarnya nggak ada. Enggak, Bu. Dari tadi Banyu di kamar. Apa dia di depan barangkali ya? Ya udah, Ibu ke depan dulu ya. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, jadi bohong. Sebenarnya ada yang Mas pengen omongin sama kalian. Mas pengen menunda rencana pernikahan Mas sama Bening. Sebenarnya apa ya alasan Mas Bimo menunda pernikahan? Kenapa tiba-tiba juga? Tapi ada bagusnya juga sih, Mas Bimo memutuskan menunda pernikahan sampai waktu yang tidak ditentukan. Mungkin ini kesempatan aku untuk pelan-pelan kasih tahu Mas Bimo dan Ibu soal hubungan aku dan Mas Banyu. Ya, semoga aja nantinya Ibu dan Mas Bimo bisa sama-sama ngerti. Amin. Makasih ya. Iya Mbak, sama-sama. Mbak, kami standby di sini menunggu sampai Mbak Bening pulang. Oh, nggak usah. Saya bisa pulang sendiri. Kalian langsung pergi aja. Ini sudah tugas yang diperintahkan oleh Pak Bimo kepada kami. Tapi kan ini gedung aman karena banyak security-nya. Kami harus menjaga keselamatan Mbak. Kalau enggak, kami akan kena masalah Mbak. Oke, baik. Makasih. Bening, pokoknya kamu harus kenalan sama narasumber kita ini. Siapa sih jadi penasaran? Bening, Pak Leon ini adalah salah satu tokoh populer yang ada di negara kita. Dan hari ini, beliau akan menjadi narasumber kita. Pak Leon, perkenalkan. Ini Bening, salah satu news anchor kami. Salam kenal Pak Leon. Saya Bening. Suatu kehormatan untuk saya bisa berkenalan dengan Pak Leon.
Panggil aja saya Bang. Saya juga senang sekali bisa hadir di acara talk show ini. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf. Ketika wawancara nanti ada pertanyaan yang kurang berkenan untuk Pak. Maksudnya Bang Leon. No, it's okay. Don't even think about it. Untuk host yang cantik, interaktif, dan berwawasan luas seperti kamu, saya sangat memaklumi. It's okay. Pak, silakan ke studio siaran. Mari Pak. After you. Makasih ya Bang Leon sudah mau jadi narasumber di talk show kita. Ya, sama-sama Mbak Bening. Saya justru merasa tersanjung karena saya yang bukan siapa-siapa ini malah dijadikan narasumber. Bang Leon suka merendah, semua orang juga tahu kalau Bang Leon itu orang yang dihormatin. Para pejabat aja pada hormat sama Bang Leon. Sekarang kalian standby di rumah ibu saya dan pastiin ibu saya baik-baik saja. Kami akan segera ke rumah, Bos. Saya itu ada rencana mau bikin roadshow, sekalian deklarasi ke beberapa kota. Dan saya kira Mbak Bening cocok sekali kalau saya jadikan host pendamping di acara saya. Saya harus tanya dulu sama atasan saya. Kamu kan bisa sekalian jadi kontributor buat kantor kita, Ning. Itu maksud saya. Jadi, Arka Maya TV itu bisa jadi media partner kami. Good idea, right? Gimana ya? Ini kan artinya aku akan sering-sering keluar kota. Sedangkan kondisi rumah lagi nggak baik. Udah, terima aja. Gue ACC kok. Tapi Mbak, Bang Leon, Bening mau. Saya udah ACC kok. Kalau seperti itu, nanti asisten saya akan share schedule-nya. Sounds good? Kalau gitu saya pamit. Bening. Mas Bimo? Ngapain di sini, Mas? Ada masalah di rumah? Atau Ibu atau Mas Banyu kenapa-napa? Enggak kok, enggak ada masalah apa-apa. Terus kenapa Mas Bimo tiba-tiba ada di sini? Kamu pasti kepikiran ya sama masalah belakangan yang menimpa kita. Maaf ya, kamu jadi overthinking. Mas itu cuma pengen jemput kamu. Syukurlah Mas kalau memang nggak ada apa-apa. Kerjaan aku juga udah selesai kok Mas. Kita lanjut dulu ya. Kenapa kita nggak makan siang di rumah aja Mas? Biar bisa temenin Ibu. Ya tapi masalahnya Mas udah booking restorannya. Terus kalian Mas tuh pengen kasih lihat sesuatu sama kamu. Aku ke atas buat ambil barang-barang dan ganti baju ya Mas. Wait, beneran ada orangnya? Tadi gue nggak percaya anak-anak bilang katanya lu udah masuk kantor lagi, Nyu. Udahlah, udah sembuh kok gua. Masa sih nggak percaya? Gue sini, gue cek dulu. Luka lu sini. Udah, jangan aneh-aneh deh. Tenang aja, udah sehat kok gua. Justru kalau gua di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, gua tambah capek. Iya, siap. Yang paling workaholic, luar biasa. Ya syukurlah kalau emang udah aman, Yuk. Lu udah tahu soal ultimatum Pak Kapolres di saat apel kemarin belum? Belum. Soal apa emang? Soal Benur. Pak Kapolres minta untuk segera diberesin. Ya sebetulnya bukan keluar aja sih, tapi ke tim kita.
Ya, gue ngerasa juga wajar sih kalau kita dikasih ultimatum. Soalnya masalah ini cukup rumit. Apalagi ini menyangkut personal. Iya, Nyu. Yang kemarin juga Pak Kapolres ngasih tau gua. Katanya kalau emang kita nggak segera bergerak, ya kasus ini bakalan dilimpahin ke tim lain, Nyu. Limpahin ke tim lain? Dan pastinya tim kita bakal dapet report jelek, Nyu. Padahal kan biasanya tim kita yang take over kasus tim lain yang nggak bisa dipecahin, Nyu. Aku emang harus ambil sikap. Karena kalau masalah ini berlarut-larut, bukan cuma aku yang kena getahnya, tapi semua tim. Makanya gue minta lu jangan keep ini sendirian, Nyu. Ya, kita ini kan tim. Soalnya gue lihat dari kemarin lu ngerjain penyelidikan sendirian terus, Nyu. Oh ini, gue minta hasil sidik jari cangkir lo. Katanya lu udah dikirim. Ya Allah, ini gimana cara ngelaknya? Sementara posisi udah di kantor. Nggak mungkin kan gue minta ke mereka lagi. Iya, ada kok. Udah dikirimin ke gua kali. Yuk. Ini kan abang lo. Iya, itu abang gua. Wait. Ini maksudnya gimana sih? Mas Bimo, mafia penyelundupan yang selama ini kita cari. Iya, sidik jari di cangkir itu emang sidik jarinya Mas Bimo. Dan gue udah tanya langsung ke orangnya. Ya, dia emang pergi ke kantor itu dan minum lewat cangkir itu. Tapi dia pergi ke sana hanya untuk sebatas ngurusin perpanjangan kontrak sewa kantor. Sewa kontrak? Berarti gedung itu milik Mas Bimo dong? Ya, pengakuan dia seperti itu. Dan lagian gue juga mikir kalau sidik jari yang ada di cangkir itu belum bisa jadi bukti yang cukup kuat. Iya sih. Tapi masa iya abangnya Banyu nggak tahu kantor itu disewain untuk apa? Ya udah, yuk. Gua keluar dulu ya. Ya. Oke. Dava kayaknya nggak yakin dengan alibinya Mas Bimo. Aku harus pantau gerak-gerik Mas Bimo. Aku harus mastiin langsung dan cari bukti-bukti yang benar dan kuat. Karena kalau bukan aku, pasti nanti ada polisi lain yang ngelakuin. Kamu kelihatannya nggak nyaman. Mikirin apa? Akhir-akhir ini ada hal-hal yang nguras pikiran aku. Tentang ibu sakit, penembakan yang terjadi di pertunangan kita, dan juga Mas Banyu luka. Mas minta maaf ya. Kamu harus melalui masa-masa sulit itu. Tapi Mas janji, kedepannya Mas akan selalu jagain kamu, lindungin kamu, dan yang pasti, Mas akan bahagiain kamu. Apa mungkin aku akan bahagia kalau akhirnya aku harus menjalani hidup aku dengan orang yang gak aku cinta? Sementara aman, Bos. Apa maksud pesan itu? Apa mungkin memang Mas Bimo pelaku pembunuhan Riko? Atau ada yang lain? Halo Dam, saya udah baca chat kamu. Saya nggak mau ada komplain lagi dari klien soal keterlambatan pengiriman barang. Oke, aman semuanya? Ya udah kalau gitu saya lagi di jalan, nanti saya telepon lagi ya. Makasih Dam.
Kayaknya aku udah susun sama Mas Bimo. Chat tadi itu kayaknya soal bisnisnya Mas Bimo. Lo tau gak? Pokoknya gue tuh happy banget. Karena gue yakin 100% Bimo itu gak akan nolak gue. Dan dia udah pasti bakal nikahin gue. Kok bisa? Lo ngapain? Lo main dukun ya? Sembarangan banget sih kalau ngomong. Masa tampang kayak gue gini main dukun sih, hello? Ya terus gimana? Maksudnya kok si Bimo tiba-tiba berubah pikiran gitu? Nanti gue ceritain. Kalau gue udah resmi, jadi Nyonya Bimo. Rese deh. Lo juga ngapain sih mancing-mancing gue kalau misalkan lo tuh gak mau cerita sekarang? Biar lo penasaran aja. Bentar. Tapi gue penasaran deh. Keluarganya Bimo tuh tahu nggak sih kalau lo sama dia tuh bakal nikah? Terus tunangan dia yang itu gimana? Yang anchor berita itu? Jujur, gue sih nggak tahu ya. And I don't care at all. Oke? Yang gue pentingin itu, gue bakal nikah sama Bimo. Dan setelah gue nikah sama Bimo, pelan-pelan gue bakal nyingkirin Bening. Marco, lu jangan lupa update ke Arkana TV soal jadwal roadshow kita. Siap, Bos. Oh ya, ada update nggak tentang pencarian keluarganya si Bimo? Kalau soal itu, saya dapat info dari anak-anak kalau... Tapi kayaknya lo berdua nggak perlu malam pertama deh. Soalnya kan udah sama-sama expert. Ya kan? Bener kan? Tapi nggak usah kayak gitu juga, nggak usah dibikin kayak sama-sama expert gitu juga kali. Ya udah sih, karena udah berpengalaman. Iya, tetap aja nggak bisa kayak gitu. Kita tuh bakalan tetap honeymoon, oke? Honeymoon itu harus ada. Iya, oke, honeymoon ya. Tetap ada ya berarti ya. Dan bikin gue mau kayak gitu dong. Ngebahasnya ke situ. Berisik. Gue kira nongkrong di kafe mewah kayak gini. Nggak ada orang-orang kampungan kayak gitu. Udahlah, lu ke mobil aja. Gue mau ke toilet bentar. Yuk. Bye. Selamat siang, Dan. Ya. Ini mobil yang paling aman untuk investigasi, Dan. Saya pastikan tidak ada siapapun yang bisa melacak data-datanya. Oke, bagus. Ini kunci mobil saya, tolong diamankan ya. Siap, Dan. Aku harus nyamar sesempurna mungkin. Kalau mau bujukin Mas Bimo. Aku yakin pasti akan nemu bukti atau petunjuk kalau emang Mas Bimo ini adalah bos mafia. Makasih ya, kamu udah nemenin Mas makan siang. Iya, Mas. Enak gak tadi makanannya? Sop iganya tadi enak. Ya walaupun... Gak seenak masakan ibu. Kamu bilang gitu kan? Kamu tuh ya, walaupun pergi kemanapun, selalu yang diinget tuh rumah. Ibu, Banyu. Maaf, Mas. Aku minta maaf. Sayang sama keluarga sendirian gak ada salahnya. Ya gak sih? Mas, kok ini bukan jalan arah ke rumah ya? Kamu lupa ya? Tadi kan Mas udah bilang kalau Mas itu mau nunjukin sesuatu sama kamu. Oh, iya udah. Mau kemana ini ya? Loh, ini kan ke arah lokasi penggerebekan pertama dulu.
Malam ini aku harus pastiin secara langsung kejelasan tentang siapa Mas Bimo sebenarnya. Halo, ya Dik. Gimana? Saya mau ngasih tahu soal perkembangan kasus pembunuhan Riko tempo hari. Iya, gimana perkembangannya? Kita sudah cek peluru yang mengenai korban. Dan dari hasil penyelidikan, itu sudah diketahui jenis pistol yang digunakan itu adalah senjata ilegal. Dan kemungkinan besar itu dikirim dari luar negeri. Sidik jari ditemukan nggak? Nggak ada ini, bersih. Ini dilakukan secara profesional. Dan kemungkinan besar juga ini sudah terencana. Ya udah, thank you ya informasinya. Ya, siap ya. Dari dulu kalau kita jalan bertiga, kalau bukan Mas yang nentuin tempat, pasti Banyu. Dan kamu tuh nurut-nurut aja. Emang kamu sendiri tuh gak ada kepengen kemana gitu? Contohnya nih, liburan ke Eropa, Jepang, atau Korea mungkin. Nggak ada, Mas. Ya udah gini aja deh. Pas nanti kita honeymoon, gimana kalau kamu yang nentuin tempatnya? Gimana nantinya aja, Mas. Ini kok masuk perumahan? Mau kemana sih Mas Bimo? Kok berhenti, Mas? Perasaan Mas ada yang ngikutin kita. Tuh, mobil itu. Kayaknya Mas Bimo curiga tuh. Jangan-jangan itu orang-orangnya Riko lagi. Mungkin. Tapi enggak tuh, Mas. Itu mobilnya masuk ke dalam sana. Perasaan Mas mobil tuh aneh. Ya, mungkin kebetulan aja kali, Mas. Kebetulan kayak apa ini? Ya udah, Mas, itu kan orangnya udah nggak ada. Kita lanjut jalan aja. Kalau aku lanjutin pasti bakal ketahuan. Tunggu dulu deh. Toh aku bisa lacak GPS-nya. Selama HP Mas Bimo aktif, pasti kelacak. Ternyata Mas Bimo sama Bening. Jadi ini tempat yang Mas Bimo pengen nunjukin aku. Ini salah satu kantor cabang Mas. Selamat malam, Pak. Malam. Mari, saya antar ke dalam. Mas tuh pengennya nanti kalau kita udah nikah, terus kamu resign, kamu yang kelola kantor ini. Oke. Semua masih terlihat normal. Belum ada sesuatu yang janggal.
Permisi Pak. Iya Mas. Maaf Pak, ini saya mau kirim paket. Betul ini PT Ocean? Ya. Iya betul Mas. Buat siapa ya? Ini ada paket untuk Pak Alex Direktur. Di sini nggak ada Mas yang namanya Pak Alex, apalagi Direktur. Masa sih Mas? Ini bener kan? Ini PT Ocean Hills. Ya kan? Bener? Di sini Ocean Distributor Mas. Mas nggak baca itu? Mungkin ini nama villa atau hotelnya Mas. Oh jadi di sini nggak ada direktur namanya Pak Alex ya? Bukan Pak Alex Mas, tapi Pak Bimo. Oh, emang ini lagi kirim apa sih Mas? Produk bahan makanan Mas. Keluar negeri? Ya Mas. Maaf Mas ya, saya jadi nanya-nanya. Ya nggak apa-apa Mas. Ya udah kalau gitu permisi Mas. Ya. Malam Pak Bimo, semua barang yang telah dipesan kemarin siap untuk dikirim malam ini Pak. Oke, good. Baik, permisi Pak. Di sini itu ekspor impor. Produknya macam-macam. Ada yang dari Malaysia, Jepang, bahkan juga dari Eropa juga ada. Iya Mas. Maaf Pak, ada aktivitas penyadapan terdeteksi. Sepertinya ada penyusup. Ning, kamu lihat juga apa-apa kan? Sebentar aja. Oh, kenapa Mas? Emangnya ada masalah? Enggak. Gak ada masalah sama sekali. Sebentar aja ya. Iya udah. Aku kesana deh. Cari dan kejar, amanin seret hidup atau mati. Kamu juga bisa tuh sewa banyak bodyguard kan buat jagain aku. Ya kan? Tapi kita beneran nikah kan? Enggak. Kalau kamu nggak pulang sekarang. Walaupun aku megang banyak bukti kejahatan kamu. Membusuk di penjara lebih baik daripada harus nikah sama kamu.